Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua. Yang kali ini masih tetap berjudul Rumah Nenek, namun part yang kedua. Jadi kelanjutan untuk cerita yang sebelumnya. Untuk kalian yang belum mengerti siapa penulis cerita pada kali ini, cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Simak baik-baik ceritanya ya teman-teman. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Kemudian kita lanjut ke part yang kedua. Sama seperti mama, serentak mata kami melebar dan hendak terlontar keluar, mendapati sosok yang tersenyum lebar dengan bawaan di tangannya. Nenek. Gandhi lalu menarik tanganku dengan keras. Kak, kalau itu nenek, terus siapa yang barusan bicara di kamar, Kak? Kakak juga nggak tahu. Bibirku kemudian gemetar menahan takut melihat sosok yang baru saja turun dari mobil bersama Bule Desi. Senyum berkembang di dua wajah yang mirip sama mama. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, mereka bertingkah riang seolah menyambut kedatangan kami, sedang kami hanya menatap dengan ekspresi yang entah bagaimana. Heran, takut, bingung jadi satu. Sudah lama datang. Maafkan Ibu, Rina. Ibu telah datang. Belanjaan jajan buat cucu-cucu ibu yang ganteng-ganteng ini. Nenek yang mendekat segera menciumi kami. Saat ini kami tersadar, ini memang nenek. Sifat ceria, humoris, dan penuh kasih sayang. Inilah nenek. Nenekku tercinta. Bu, ini emang dari mana ibu? Bukankah ibu tadi ada di dalam? Mama sepertinya tidak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Nenek kemudian mengedikkan bahu dan menoleh ke arah Bule Desi yang termangu pada kala itu. Ibu dari kemarin belum kemari. Beres-beres di rumah ya lama sama Desi. Barang-barang sebagian ibu suruh Desi jual saja di marketplace. Dan kebetulan kemarin ada beberapa pembeli, makanya baru nyampe sekarang. Jelas nenek. Memang Mbak Rina kapan nyampe? Beneran loh. Jam 3-an itu kami baru on the way. Ini sempet-sempetin belanja ke Indo April. Bule Desi ikut nimbrung. Kan ada Bijumi di rumah, makanya ibu suruh kamu ke rumah. Kami saling berpandangan. Kak Ajeng yang nampak sangat ketakutan, matanya melomba, dan sedangkan mama terlihat beberapa kali menghela nafas. Emang ada apa sih? Udahlah, cerita di dalam saja. Capek nih. Bule kemudian menyeruak masuk. Kami pun menepi serentak dan ikut duduk bersama nenek yang langsung membuka dua kantong besar di atas meja. Rin, anak-anakmu bakal pindah sekolah apa enggak? Ibu khawatir kalau mereka ketinggalan pelajaran. Nenek membuka obrolan. Rasa takut yang sempat melanda tiba-tiba menguap saat mulut mulai terisi camilan-camilan enak yang dibawa nenek. Mereka tetap sekolah di tempat biasa, Bu. Ya memang jauh, tapi kan ada mobil. Rina bisa antar kok. Lagian kan ada Desi. Bisa gantian menjelang dia nikah. Jawab mama. Kan sayang, Nek. Pindah juga ribet. Timbal Kak Ajeng. Ya kamu sendiri, Jeng, gimana? Tetap kerja di tempat yang sama? Gak niat kuliah kamu? Kali ini nenek menoleh ke arah Kak Ajeng. Nantilah, Nek. Masih enak kerja di resto, punya uang sendiri, itu beda. Kak Ajeng beralasan. Ya peta kerja, Nek. Pacarnya kan manajer resto, jadi pacaran sambil kerja. Ketusku. Kak Ajeng yang lagi makan itu, yaitu makan cemilan rasa jagung bakar, seketika terbatuk dan menyemburkan makanan yang ada di mulutnya. Seketika ia berdiri dan melangkah ke arahku. Dadaku berdegup dengan kencang saat melihat tatapan tajam matanya dan bibir yang berkerut. Plak, kemudian satu pukulan cukup keras mendarat di kepala belakangku
seketika pusing karena tidak sempat mengelak. "Ajeng!" teriak mama yang seketika membuat ruangan menjadi hening. Bagas itu kebiasaan mah, selalu buat Ajeng marah. Ia membela diri, sedangkan aku menangis kesakitan sembari memegang kepala belakang. Ia kemudian menghentakkan kaki dan pergi begitu saja. Kebiasaan main tangan anak itu memang emosian persis seperti bapaknya dulu. Untung dah cerai, kalau enggak entah jadi apa hidupku. Cerocos mama tanpa sadar. Nenek cuma geleng-geleng kepala. Dah, jangan diingat lagi. Ibu khawatir sama Ajeng, besok kalau dia kerja, siapa yang antar jemput? Atau ibu beliin mobil untuk dia? Motor Scoopy merahnya ada kok bu, untuk kas mama. Ibu takut nanti kalau pakai motor Ajeng diapa-apain orang. Kan tempatnya ini kan rawan. Mama akhirnya mengangguk pelan. Suara azan sayup-sayup terdengar di kejauhan. Aku dan Gandhi langsung beranjak. Kata nenek tidak jauh dari rumah ada musola. Kami berniat sholat di musola semenjak kebagian tadi siang. Aku kemudian memutuskan mengikuti jejak Gandhi yang rajin beribadah. Lurus ke kiri, jangan belok-belok. Musola tepat di pinggir jalan, ujar nenek. Kami mengangguk serentak setelah mengambil sajadah dan peci. Langit jingga kemudian mulai menghitam. Ternyata suasana malam tidak semenakutkan seperti yang kuduga. Banyak warga yang lalu lalang, mereka amat ramah dan suka menyapa. Kami jadi semangat untuk bisa segera sampai musola. Akhirnya, sampai juga kami di musola, lumayan bersih tapi terkesan kuno. Pepohonan karet di belakang menambah kesan suram. Beruntung ada lampu yang cukup besar membuat sekitar menjadi terang. Warga pun mulai ramai hingga membuat rasa takut menguap begitu saja. Kami pulang berbarengan dengan beberapa ibu-ibu. Mereka yang penasaran mendekat dan mensejajarkan langkah dengan kami. Ada yang tinggal di rumah peninggalan Belanda itu. Kenapa memangnya bu? Itu rumahnya benar peninggalan Belanda ya? Aku balik bertanya. Ibu itu mengangguk. Iya, rumah itu milik Peter van den Bosch. Ia menghilang secara misterius berikut dengan keluarganya. Namun, salah satu anaknya berhasil selamat dan hilang entah kemana. Mungkin keturunannya yang menjual kepada keluargamu. Terang si ibu sembari melangkah serentak bersamaku dan Gandhi. Aku tercekat, rasa takut kembali meremang. Apa itu juga akan terjadi pada keluargaku mengingat banyak kejadian misteri di sana? Ibu hanya mengingatkan, perbanyak ibadah. Ibu bukan menakut-nakuti, mengingat rumah itu sudah terlalu lama kosong dan tidak ditempati. Semoga keluarga Aden selalu dilindungi. Aku mengangguk dan itulah pesan terakhir si ibu sebelum akhirnya kami berpisah karena ibu terus berjalan lurus sementara aku berbelok masuk halaman rumah. Kak, kok serem ya kak? Gandhi menarik lenganku. Aku menatap ke arahnya dan seperti ketakutan. Matanya mengedar ke segala arah dan belum sempat aku berucap, kurasakan hembusan angin begitu kencang dari belakang. Sangat kencang hingga tubuhku terhuyung. Kak, ku dengar lirihan suara Gandhi seperti hendak menangis. Kamu ngerasain juga? Tanyaku. Gandhi mengangguk dan kemudian terdengar suara langkah kaki yang diseret di kejauhan. Sendi-sendiku seketika melemah, tubuhku bergetar menahan takut yang teramat sangat. Sementara Gandhi mulai terisak, perasaan kalut begitu menyergap saat langkah itu kian mendekat. Memang siapa yang ada di luar malam-malam begini? Apalagi rumah Belanda ini dikelilingi pepohonan tinggi dan juga kebun karet yang begitu luas. Gan, hitungan ketiga kita lari sekuat tenaga, mengerti? Bisikku tepat di telinga Gandhi. Adikku itu mengangguk cepat. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga kami berlari sekuat tenaga dengan nafas tersengal. Kami akhirnya tiba di muka rumah. Halaman rumah nenek yang luas membuat langkah kami memacu dan mengeluarkan energi yang membuat lelah. Kami langsung masuk ke dalam rumah, tapi sebelum masuk aku sempat menoleh ke arah kebun karet. Ada bayangan lelaki tinggi berkelebat menjauh. Siapakah itu? Manusia atau makhluk astral? Suasana malam itu terasa tenang. Bagas dan Gandhi yang tadi ketakutan kini sudah kembali riang.
Beberapa kali mereka bersenda gurau layaknya bocah. "Picumi mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan sih?" tanya nenek. Mama saat itu asik bermain HP, hanya menghentikan bahunya. "Nek, Bagas mau tanya boleh?" Bagas mendekati nenek yang sedang menyeruput teh hangat sambil menonton TV. "Iya boleh Gas, silakan." Bagas kemudian duduk di sebelah nenek. "Nenek beli rumah ini dari siapa? Apa sebelum kita ada orang yang menempati rumah ini?" tanya Bagas hati-hati. Nenek beli rumah ini dari orang pribumi, tapi katanya ia keturunan Belanda. Kakeknya orang Belanda, namanya Peter Padenbos, dan wanita itu bernama Vania Vadenbos. Katanya beberapa tahun lalu ada keluarga yang tinggal di sini, tapi yang tersisa hanya suaminya. Istri dan anaknya hilang secara misterius. Ia frustasi dan menjadi gila. Hingga saat ini ia pun menghilang dan tidak tahu keberadaannya di mana. Terus rumah ini kan harusnya milik lelaki itu. Kenapa kembali ke pemilik sebelumnya? Ya karena mereka cuma ngontrak, beda dengan kita. Rumah ini sudah nenek beli cash, jawab nenek Jumawa. Lagian kenapa sih guys, kok kepo banget? Mama ikut nimbrung dan kelihatannya tertarik dengan pembicaraan Bagas dan nenek. "Bukan begitu Ma, tadi ada ibu-ibu menasehati banyak ibadah biar gak diganggu sama penghuni halus di rumah ini," jelas Bagas. Nenek malah terbahak-bahak. "Memang di rumah ini ada apa nak? Rumah antik dan asri seperti ini jarang ada loh. Mana kita dapat murah, kan lumayan." "Dahlah nenek mau istirahat." Picumi entah kemana tuh, mau minta tolong dipijet, tapi dipanggil gak jawab-jawab. Dia di kamar atau memang pergi? Cerocos nenek seraya bangkit dari duduknya. "Tadi siang ada kok bu, mungkin ketiduran dia bu," jawab mama. Mama lalu bangkit dan menemani nenek menuju kamarnya, sedang Bagas dan Gandhi memilih masuk ke kamarnya. "Oi kak, baca doa sebelum masuk ke kamar. Ingat kata orang tadi, minimal baca bismillah," ucap Gandhi sebelum Bagas hendak menekan gagang pintu kamar. Bagas mengangguk. "Bismillahirrahmanirrahim," lirik kedua anak lelaki itu. Kemudian tiba-tiba hawa panas melewati tubuh mereka. Bagas dan Gandhi tertegun sejenak. Pintu perlahan terbuka lebar dengan keadaan gelap, padahal tadi mereka ingat lampu sudah dihidupkan. Bagas memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menghidupkan lampu kembali. "Yuk tidur kan? Mulai sekarang kita harus hati-hati dan jangan lupa berdoa dimanapun kita berada," ujar Bagas. Gandhi pun melangkah masuk dan bersama Bagas langsung naik ke tempat tidur. Berbeda dengan Ajeng, gara-gara kesal dengan Bagas, ia memilih mengurung diri di kamar. Jarinya mulai menggulir di layar ponsel. Ia kemudian melakukan video call dengan pacarnya yang pada saat itu baru saja selesai bekerja. "Iya sayang, gimana kabarnya? Kapan mulai kerja?" Sadawira, pacarnya Ajeng, nampak sumringah saat melihat wajah kekasihnya. Bosen mas, gak ada kamu. Kapan kamu mau mampir ke sini?" Ajeng kemudian mencebik. "Besok kebetulan mas off. Paginya mas mampir ya?" "Iya mas, janji ya." "Iya mas janji. Oh iya, di belakang kamu itu siapa?" Tiba-tiba Sadawira menunjuk ke arah kamera. Ajeng yang pada saat itu merasa sendirian di dalam kamar langsung terduduk dan memperhatikan sekitar. Matanya awas, tidak ada seorang pun di sana selain dirinya. "Mas, udahan ya, antar Ajeng kirim alamatnya." Ajeng begitu saja menutup panggilannya. Ia kemudian meletakkan benda pipi itu di atas kasur. Matanya kembali mengedar, jantungnya berdegup dengan kencang. Lirih ia dengar gemericik air di kamar mandi, seperti ada seseorang yang sedang mengguyur tubuhnya dengan air. Perlahan ia beranjak dan juga melangkah pelan menuju kamar mandi. Tangannya mulai menyentuh gagang pintu dan kosong. Tidak ada siapapun di kamar mandi selain dirinya. Lantai kamar mandi pun kering, tidak ada yang mencurigakan. Ajeng menelan ludah susah payah. Di antara lega dan kebingungan, sepertinya ia tidak salah dengar, tapi mengapa kenyataannya berbeda? Ajeng memilih kembali ke tempat tidur. Ia amat mengantuk.
Kejadian demi kejadian ganjil ia anggap cuma halusinasinya saja. Malam itu semua anggota keluarga bisa tidur enak dan juga nyenyak, karena hujan pun turun dengan lebatnya. Pagi hari, semua anggota keluarganya sarapan dan menikmatinya. Mama hari ini bertugas mengantar kedua anak laki-lakinya sekalian belanja. Sedangkan Bule Desi akan mengantar nenek bertemu dengan calon pembeli barang-barang rumah yang belum terjual. Bicumi belum kelihatan juga ya, apa dia pulang kampung? Tanya nenek sebelum pergi meninggalkan rumah. Ajeng hanya geleng-geleng kepala. Ia sama sekali tidak melihat wanita parubaya itu dari semalam. Selepas semua orang pergi, Ajeng sendiri di rumah. Tidak lama terdengar bunyi ketukan pintu dan saat ia membuka pintu, senyum langsung terkembang di bibirnya. Sayang, cepat masuk, gak ada orang di rumah. Goda Ajeng sembari menarik kerah baju Sarawira pacarnya. Pemuda itu tersenyum senang, merasa punya kesempatan untuk bermesraan dengan gadisnya itu. Dua anak muda itu saling melepas rindu, merasa tidak ada seorang pun di dalam rumah dan bebas berbuat apapun. Apalagi letak rumah yang jauh dari permukiman penduduk dan dikelilingi kebun karet, membuat mereka semakin leluasa berbuat yang mereka suka. Nafsu begitu di ujung ubun-ubun, hingga tanpa sadar Ajeng menarik Sarawira masuk ke dalam kamar dan melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya. Jeng, kamu yakin? Kita belum pernah melakukan ini. Sarawira merasa ragu meski ia pun sangat bernafsu melihat kemelekan tubuh Ajeng yang putih mulus bak porselen. Ajeng kemudian mendekat dan menghujani Sarawira dengan kecupan-kecupan hingga pemuda itu tidak mampu menahan dan larut dalam gejolak nafsu. Hingga dua insan itu tidak menyadari banyak mata menatap dengan tajam dengan penuh amarah. Mereka adalah makhluk tidak kasat mata yang merasa marah saat rumah mereka ternodai. Perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Ajeng dan Sarawira seolah membuka belenggu para iblis yang memang haus akan darah dan jerit ketakutan. Mata-mata merah yang selama ini tertidur dan hidup tenang kini kembali terusik dengan perbuatan keji dan tidak manusiawi. Sadiwara akhirnya pulang sebelum tengah hari tiba. Sebuah kecupan ia layangkan sembari berjanji jika apapun yang terjadi ia tidak akan pernah pergi dari kehidupan Ajeng. Ia amat bahagia karena Ajeng menyerahkan mahkotanya hanya untuk Sada. Aku sayang kamu mas, ucap Ajeng saat mobil Sada mulai memutar dan perlahan meninggalkan halaman rumah. Baru saja Ajeng hendak menutup pintu, ia melihat di kejauhan Bibi Cumi melangkah mendekat. Ajeng ini terhenyak dan kemudian mendekuk Salifah susah payah saat melihat tatapan tajam dari Bibi Cumi yang terkesan menakutkan. Bibi Cumi kemana aja? Kami khawatir dengan Bibi, ucap Ajeng saat Bibi Cumi mendekat. Saya tidak kemana-mana, tapi saya hanya berpesan, berhati-hatilah. Perbuatan Nona sudah membangkitkan jiwa-jiwa haus darah di rumah ini. Bibi Cum berlalu begitu saja masuk ke dalam rumah. Ajeng kemudian berbalik dan ingin mengajar Bibi Cum. Tapi begitu ia berbalik, Bibi Cum, malam itu hujan dengan deras. Udara dingin dan angin kencang beberapa kali menerpa jendela hingga bergetar. Bagas dan juga Kandi beberapa kali mengintip di jendela kamar saat terdengar bunyi dahan pepohonan lapuk yang patah dan juga bunyi gemuruh, juga kilatan cahaya di langit malam yang gelap. Kak, jangan lupa baca doa. Ngeri kalau sampai mati lampu. Kandi memperingatkan Bagas. Dua kakak beradik itu sekarang tampak sangat kompak semenjak bertemu dengan ibu-ibu di musola. Tapi tiba-tiba lampu mati bertepatan dengan bunyi gelegar di luar dan kilatan cahaya yang nampak jelas di balik tirai. Seketika itu pula Bagas dan Kandi berpelukan. Kamar seketika gelap, hanya sesekali terpapar sinar dari kilat yang menyambar-nyambar. Kemudian terdengar bunyi dentingan gamelan sayup-sayup. Kandi dan Bagas saling menatap seolah mendengar bunyi yang sama. Baca doa kak, baca doa, lirihnya. Suara Bagas bergetar. Belum sempat ia membaca bismillah ataupun membaca doa, terdengar suara cakaran di kaca jendela kamar
Napas Bagas langsung memburu, dadanya naik turun, begitu juga Gandhi. Keringat dingin mengucur di antara anak rambutnya. Suara cakaran di luar semakin nyaring berlomba dengan suara dentingan gamelan yang semakin terdengar jelas. Dua anak lelaki itu semakin erat saling memeluk, mata mereka kemudian menutup. Tidak ada seorang pun yang berani menoleh ke arah jendela. Dalam ketakutan, Gandhi mulai melantunkan doa-doa. Bagas yang mendengar ikut bersuara. Awalnya hanya lirian, tapi semakin lama semakin kencang. Seperti mendapat tanggapan, terdengar suara desisan di luar. Seketika udara sekitar kamar itu yang semula dingin menjadi sangat panas. Suara desisan berubah menjadi rintihan saat doa mengalun merdu. Awas kalian. Suara ancaman terdengar sayup-sayup dan udara kembali terasa dingin. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan lebat yang mengguyur bumi. Sementara di kamar, Ajeng merasa amat gelisah. Mati lampu yang tiba-tiba membuat AC di kamarnya menjadi tidak berfungsi. Ia ingin beranjak untuk mencari lilin keluar, tapi gerakannya terhenti saat ia mendengar bunyi sebuah ketukan. Awalnya ketukan itu benar-benar terdengar pelan, tapi lama-kelamaan semakin terdengar kuat dan bersaut-sautan. Pupilnya membesar, pandangannya menyisir sekitar kamar mencari sumber suara. Ajeng kemudian menarik kakinya. Tubuhnya bergetar karena takut. Gelap, hanya kilatan cahaya dari luar yang masuk di antara ventilasi menjadi sumber cahaya. Bunyi ketukan berhenti, berganti dengan ranjangnya yang tiba-tiba bergoyang. "Wah, siapa kalian? Siapa? Jangan ganggu aku!" teriak Ajeng saat ketukan kembali menguasai dirinya. Ranjang tiba-tiba berhenti bergoyang. Setengah menangis, Ajeng mencengkeram besi ranjang, takut jika sewaktu-waktu ranjang kembali bergoyang. Mata Ajeng kembali mengedar, menelusuri setiap sudut kamar. Kepalanya bergerak ke kiri dan kanan, waspada jika sewaktu-waktu ada bahaya. Tatapannya lalu tertuju pada lantai tidak jauh dari ranjangnya itu. Ia tertegun melihat ada pergerakan di sana. Matanya fokus menatap dan awalnya hanya terlihat benda hitam menyembul. Lama-kelamaan benda itu mencuat, pertama besar hingga tampaklah sebuah wajah menyeringai dengan mata hitam dan mengucur darah di antara dua sudutnya. Perlahan seolah naik ke permukaan, tangan-tangannya pun menggapai ke udara. Senyum terkembang di wajah pucatnya dengan gigi-gigi runcing dan lidah panjang terjuntai. Makhluk bergaun merah darah dengan rambut panjang acak-acakan itu terkikik melihat Ajeng yang ketakutan melihatnya. "Terima kasih sudah membangkitkan jiwaku yang selama ini tertidur dan perbuatan kotormu itu. Akibat perbuatan tidak senonohmu, aku akan mengambil jiwamu dan kau akan menggantikan posisiku." Haha, dasar wanita bodoh. Tanpa pikir panjang, Ajeng melesat ke arah pintu, berharap bisa keluar dari cengkeraman makhluk mengerikan itu. Makhluk itu terkikik saat Ajeng berusaha keras untuk bisa keluar dari kamar, sedang pintu kamar itu terkunci. Tolong, tolong, pekik Ajeng. Tangannya berulang kali menekan gagang pintu. Bagas dan Gandhi yang baru saja terlelap seketika terbangun dan segera berlari keluar menuju kamar Ajeng yang terletak di samping kamarnya. "Kak Ajeng, Kak!" teriak Bagas dan Gandhi bersamaan. Ajeng yang saat itu sudah kehabisan tenaga hanya mampu meminta tolong saat tubuhnya menggelosor di lantai. Tubuhnya seketika kaku. Sedangkan makhluk itu kini merangkak ke dinding dengan kepala yang berputar-putar 180 derajat. Tubuh Ajeng semakin bergetar, suaranya tercekat di kerongkongan, menatap nanar sosok mengerikan yang kini berada di langit-langit kamarnya. Darah berbau anyir berjatuhan dari mata dan mulutnya, berikut dengan belatung-belatung yang keluar dari beberapa koreng menganga di sebagian tubuhnya. "Mama, tolong Ajeng!" batin Ajeng seperti itu. "Bagas, Gandhi, tolong kakak!" Makhluk itu kembali terkekeh, kali ini hanya kakinya yang menempel di langit-langit kamar, sedang tubuhnya berada di bawah.
bau anyir dan bau bangkai seketika menusuk indera penciuman Ajeng. Tangannya yang putih pucat dengan kuku hitam yang panjang mengulur ke arah wajah Ajeng. Gadis itu hendak menghindar, tapi tubuhnya ini seolah mati rasa, tidak mampu digerakkan. Kemudian, hanya matanya yang membola saat tangan dingin itu menekan mulutnya, dan mulut Ajeng seketika menganga. Lidah panjang makhluk itu memasuki rongga mulut Ajeng, menelusuri setiap jengkal organ dalam gadis yang pada saat itu merasakan hal menjijikan bergerak, sangat menyiksa dan membuatnya ingin muntah saat itu juga. Dan makhluk itu kemudian menarik kembali lidahnya dan membuat Ajeng terbatuk keras hingga mengeluarkan darah segar. "Kak Ajeng, Kak, buka pintunya, Kak." Ajeng hanya mampu pasrah. Untuk menjawab teriakan kedua adiknya pun ia tidak mampu. Ia berharap mamanya ada di luar sana, tapi tidak terdengar sedikit pun suara mama. Dan kemana dia? "Kau hanya bisa pasrah, Ajeng, karena kau sekarang milikku. Kau akan merasakan ketakutan dalam hidupmu, begitu juga dengan pacarmu. Aku akan menikmati darahnya seperti menikmati darahmu saat ini." Lidah panjang itu mengecap darah yang keluar dari mulut Ajeng. Sedang pelatung berjatuhan di sekitar wajah dan tubuh Ajeng, gadis itu hanya mampu menangis dalam hati, menyesali perbuatan bodohnya yang membuat makhluk menyeramkan itu bangkit. Di sela-sela tawanya, mata tajam berwarna hitam itu kemudian menatap lurus ke arahnya, menekan wajah Ajeng hingga mulutnya kembali menganga. Ia lalu kemudian menghirup napas kehidupan yang kini terhembus dari mulut gadis malang itu. Perlahan tubuh kaku itu melemas. Semua sendi yang awalnya menegang kini melemah. Ajeng merasakan tubuhnya perlahan ringan dan melayang, hingga akhirnya ia sadar saat ia memandang tubuhnya sedang menatap kosong makhluk menyeramkan yang juga menatapnya itu. "Lepaskan tubuhku," pekik Ajeng yang membuat makhluk itu menatapnya dengan sangar. Baru saja Ajeng ingin mendekat, ia merasakan kakinya seperti dicengkraman. Saat ia menoleh ke arah bawah, dari lantai ternyata banyak tangan menggapai-gapai tubuhnya. Ajeng ingin melepaskan diri, tapi tangan-tangan pucat berkuku hitam dengan guratan nadi berwarna biru itu begitu kuat seperti ikatan tali yang sulit untuk dilepas. Perlahan tubuh Ajeng ditarik masuk ke dalam lantai marmer itu. Dingin begitu menusuk tubuhnya hingga terasa beku seketika. Tangisnya pecah sekuat apapun ia berusaha, hanya kesia-siaan yang ia dapatkan. Gadis itu pasrah saat tubuhnya terjerembab ke dalam ruangan lembab dan remang-remang. Dalam keadaan minim cahaya dan bau darah yang amat menyengat, Ajeng samar-samar melihat seseorang sedang duduk dengan melipat kakinya. Wanita dengan rambut awut-awutan itu terlihat ketakutan dengan rintihan suara yang benar-benar ketakutan. Wanita itu terkunci dalam jeruji dan terperanjat. Belum sempat memperhatikan secara detail, tubuh langsing itu tiba-tiba diangkat dengan makhluk berbulu lebat. Ajeng tampak berontak, tapi tenaganya kalah kuat. Ia hanya bisa pasrah saat wajahnya menoleh ke arah makhluk hitam berbulu itu. Seketika ia tercekat. Makhluk berwajah serupa gorila itu punya taring yang panjang dan beraroma ubi bakar. Matanya merah menyorot penuh nafsu, "Dan malam ini kau akan kunikmati dan kuhujami dengan kepuasan yang tiada henti. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak kamu masuk ke rumah tua ini. Terima kasih sudah membuka belengguku, dan kau saat ini akan jadi budakku." Suaranya menggema menakutkan. Ajeng berontak, tangisnya pecah seketika. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan terus di channel ini ya teman-teman, karena ceritanya berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.